Jadi buat teman-teman yang mungkin masih 20 tahun yang mengira untuk sukses itu harus Kurangi tidur. korbankan tidur, jangan gitu. Karena sama aja lu kalau kurangin tidur cuma 4 jam misalnya kan, terus tidur lu nggak cukup, besoknya lu juga nggak bakalan maksimal. Dan lu Yes. juga nggak akan happy, itu yang paling penting sih, lu Benar. nggak merasa happy. Benar. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life changing. Mungkin dalam beberapa tips mindset yang harus Anda punya. Kalau aku sih, menurut aku harus rajin testing, terus harus mengerti angka kita. Angka apa ini? Angka Angka. omset, Angka, ya omset udah pasti dong. Angka maksudnya gini, maksudnya kalau misal kita mau lanjutin ya, ini kebetulan nyambung sih. Lanjutin, tadi orang kalau ke website, nah itu kita harus ngerti nih alasan kenapa orang tidak convert. Contoh nih, ini aku gunakan dikit angka. Misalnya, kalau kita tanya ke teman-teman kita yang udah jualan, misalnya dia udah jualan 5 tahun, kita nanya nih, conversion rate di website kamu berapa sih? Ya kan? Nah buat teman-teman yang mungkin belum pernah dengar conversion rate, itu artinya dari 100 orang yang datang ke website kamu, misalnya kalau ada 5 orang yang beli, berarti kan 5 dari 100 orang, berarti 5% 5%. conversion rate-nya. Nah kalau misalnya terus lu, itu teman lu misalnya 5%, terus punya lu tes iklan, ternyata conversion rate lu cuma 1% gitu. Oke. Nah berarti lu tahu dong, teman aku 5%, kenapa aku cuma 1%? Nah Oke. dari sana lah lu bisa find out problemnya di mana, Oke. gapnya di mana. Mm-mm. Nah berarti ada something wrong dengan website kamu gitu. Iya. Nah lalu cara cari taunya gimana? Kan kita cuma bisa asumsi dong. Iya. Nah ini juga salah satu mindset menurutku penting. Jadi jangan cuma kita assume, Oke. tapi kita lihat data gitu. Yes. Nah kalau asumsi, mungkin orang nggak suka sama produk aku, mungkin Aku belum terkenal. aku belum terkenal, mungkin bentar deh kan gitu, Kemahalan dan gitu. sebagainya. Tapi kita harus lihat data. Yes. Misalnya nih, satu hal yang aku lakuin ketika bawa website baru adalah kita bisa rekam. Oke. Rekam apa? Rekam aktivitas pengunjung website kita. Iya. Pernah nggak dengar itu? Iya. Nah itu We have it di www.sml1.id. ada juga ya? Ada. Oh nice. Jadi lu bisa lihat kan orang waktu Karena timnya IT saya ada ikut kelasnya Pak Albert. siap. Kan Mbak Mes kemarin ikut kan, Nah. special class. Nah itu jadi kita bisa track, bisa lihat mereka, bahkan pergerakan mouse-nya itu kita bisa lihat mereka klik apa dan sebagainya. Nah dari sana kita bisa temukan, misalnya nih ternyata mereka cuma lihat bagian atas website kita, Oke. sedangkan bagian bawahnya itu cuma 2% orang yang scroll. Ya. Nah kalau seperti ini berarti kita tahu nih problemnya, berarti di bagian atas website kita itu aja udah nggak menarik gitu, tidak cukup menarik untuk mereka mau lanjut ke bawah. Oke. Berarti kita, apa yang perlu kita solve ya, kita fokus ke bagian atas website itu dulu kan. Oke. Misalnya headline-nya dibuat lebih menarik, foto Oke. produk dibuat lebih menarik, atau kita solve deh kira-kira orang kenapa nggak mau scroll ke bawah. Nah kita harus cari tahu itu dulu. Nah Oke. kita perbaiki, terus kita lanjut lagi iklanin, datangkan traffic testing kan. Nah seminggu kemudian kita review lagi, cek lagi analytics-nya. Oh sekarang udah mulai nih, udah mulai yang Turun tadi ke bawah. ya udah mulai 50% orang scroll ke bawah, berarti udah berhasil dong. Nah betul, kita cek lagi. Setelah itu pembelian bertambah nggak? Oh ternyata meningkat nih, dari 1% naik jadi 3%. Nah berarti kita berhasil dong solve problem nih. Nah terus pingin nih naik ke 5%. Nah kira-kira apa lagi ya? Nah dari data-data seperti itu kita bisa lihat, contoh deh, kita pakai Google Analytics, mungkin pernah dengar. Yes. Kita bisa trace orang spend berapa lama di website kita. Apakah Iya. cuma 1 menit, apakah cuma 30 detik. Nah pokoknya banyak sekarang data-data yang bisa kita pelajari untuk cari tahu problemnya di mana. Oke. Jadi menurut aku itu skill membaca data, skill analytics yang dibutuhkan untuk menjadi seorang digital marketer. Oke. Jadi ini adalah modal yang harus Anda punya. Artinya modalnya jangan hanya asumsi aja, karena ketika kamu asumsi, kamu nggak ngomong dengan data, nanti uang yang masuk ke kantongmu juga asumsi. Jadi biar uangnya jelas, berarti spendingnya juga harus jelas. Ya, benar. Oke, Albert, ini aku kalau nanya bisa kayak belajar terus aku. Siap. Kalau tadi kan ceritanya website nih, aku penasaran. Kenapa dirimu fokus jualannya itu di website? Apakah karena hanya bisa untuk trace data? Kenapa nggak di marketplace? Kita ketahui di Indonesia sendiri spending di toko hijau dan toko orange is quite high. Yep. Dan kenapa tidak ke di marketplace? Karena ketika seseorang mau cari sesuatu kan nggak dulunya ya. Kalau orang mau belanja tak dipungkiri orang kan cari di Google mungkin. Tapi sekarang saya melihat
teman-teman dan orang sekitar dan termasuk saya mau Ya. cari sesuatu, saya buka toko orange Ya. atau toko hijau. Benar. Dan why kalau di marketplace kan kita punya Ya. more chances. Kebetulan aja sih, aku waktu awal belajar itu ya arahin ke website, arahin ke, Oke. dan memang banyak yang bisa kita pelajari dari kita punya website sendiri. Ya kan? Oke. Nah, tapi bukan berarti marketplace itu nggak bagus gitu. Yes. Cuma kebetulan aku belum begitu masuk ke sana. Belum masuk ke sana. Ya, tapi itu Oke. bagus sih. Tapi again ya itu tergantung bisnis model. Misalnya kalau aku nggak punya produk sendiri, aku nggak punya brand sendiri, gitu. Mungkin agak kurang make sense untuk aku masuk ke marketplace. Why? Karena pasti perang harga dong. Ya nggak, kecuali aku punya temen yang dia punya brand sendiri, itu make sense masuk ke marketplace. Oh. Karena dia nggak compete harga kan, dia punya Oke. brand sendiri. Oke. Nah, tapi kalau misalnya bisnis model aku dropship, resell, masuk ke marketplace ya mungkin bisa, cuma View. Berarti berdasarkan pengalaman sarannya adalah kalau orang udah di marketplace at least produknya atau brandnya sudah dikenal dan itu trustnya udah lumayan gitu ya. atau at least punya brand sendiri deh mungkin. Iya, yang atau at least seperti punya itu. brand sendiri. Iya. Tapi kalau kita masih belum punya brand sendiri, kalau kita melalui website, orang kan yang tadinya masih ragu dengan baca banyak info di website kita, dia merasa lebih lega. Karena ya ya gitu kah? ya dan juga mungkin kita juga mikir ya, aku yakin Lisa juga sama seperti saya, ketika kita membeli sesuatu kita pasti research dulu dong, ada nggak harga yang paling bagus gitu ya kan seperti itu ya. Tapi kenyataannya nggak semua pembeli seperti itu. Aku kebetulan kan Ya. tergantung kalau misalnya produknya memang aku jujur nggak pinter nyari harga terbaik. Biasanya aku masih pakai logikaku. Oh, masuk nggak harga segini? Oh, memang masih sesuai budget dan go ahead. Nah itu, Ya, tapi juga ada beberapa produk yang aku search sih. nah itu kalau aku mungkin cowok ya, jadi mau tarik harga gitu, paling popo gitu ya. Nah tapi kenyataannya tidak semua orang seperti itu. Contoh Lisa juga kan. Lisa juga bilang, oh ini harganya kira-kira udah masuk, udah deh nggak usah research lagi, Ya. langsung beli. Dan memang aku ada nanya ke teman-teman lain, kebetulan yang aku nanya itu juga cewek ya. Dia bilang sama, pokoknya harganya udah masuk, aku punya uang itu nggak usah lagi research. Oke. Pokoknya ini barangnya kan udah ada, langsung Iya. beli. Nah artinya apa? Artinya kalau kita punya website sendiri, aku sering menemukan ini. Aku lihat iklan, kan gitu kan. Dia jual apa deh, sapu pel dan sebagainya deh. Aku suka klik dan menuju ke website. Terus dia jual harganya 195.000. Oke. Yang kalau kita ke toko hijau sama toko orange itu harganya mungkin cuma 80.000, 70.000. Dan dia itu iklannya udah lama. Kan Oke. bisa lihat dari likes-nya kan. Iya. Artinya apa? Artinya dia kalau bisa iklan selama itu berarti iklannya udah cuan. Oke. Artinya ada orang yang beli gitu Di website. di websitenya. Jadi bayangin di toko hijau cuma 80.000, di website dia itu bisa 195.000. 2 kali lipat. Ya artinya memang ada market yang mereka nggak concern sama harganya, yang penting toko lu meyakinkan, bisa gampang beli, mungkin bisa COD, udah langsung beli gitu. Oke. Nah Jadi artinya ya dari Kuko tergantung ya bisnis model. artinya berarti kalau misalnya kita taruh produk kita di toko hijau atau toko orange, bisa jadi orang compare harga karena kan langsung kan, Iya. bener nggak? Iya. Nah tapi kalau di website kita orang nggak akan kepikiran compare harganya. Nah, Hmm. logikanya gini. Aku ngiklan cuap, terus kemudian mau beli silakan klik link di bawah ini. Ya. Ku kasihlah link toko hijau atau orange. Ya. Oke, pas dia klik kayaknya nggak mahal, keluar yang bersamaan. Bener. Terakhirnya kamu bisa Bisa, aja di waktu bersamaan kamu Bisa. promo punya orang lain. Exactly. Exactly bener, ya. bener. Tapi ketika kamu sudah promo lewat iklan kamu, terus kamu kasih linknya adalah produknya kamu, dan ketika masuk ke dalam sana kamu cuma punya satu tugas, meyakinkan apa yang ada di dalam, Ya benar. dan orang akan melakukan call to action. Ya. No, I got a point. Why? Aku cuma penasaran, kenapa nggak di marketplace? Ya juga ya, karena Ya. saya juga gitu. Ketika udah masuk ke marketplace, kan dia muncul tuh, karena kita search Ya. ini marketplace kan dia muncul yang hampir bersamaan. Bener. Tetangga pula, Ya. ih beda 1.000, beda gopek. Bener. Bahkan mungkin beda review kan, review dia lebih banyak gitu. Apalagi kayak kita baru mulai, berarti disarankan. Ya. Ya. Udah. Kecuali kalau punya brand sendiri. Iya. Contoh teman aku dia jualan kopi. Dia waktu itu juga jual di website. Terus dia pertama kali baru mau masuk ke marketplace kan gitu kan. Tapi dia brandnya udah ada gitu. Oke. Nama brandnya dia udah ada. Jadi ketika orang masuk ada muncul kopi-kopi lain pun, dia jual kopi by the way. Ada muncul kopi lain pun ya orang nggak bakalan beli karena orang mau brand dia. Yes. Trustnya juga sudah terbuild ya. 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 Oke. Well, teman-teman,
maklum, aku anggap kita sama-sama lagi belajar biar nanti pintarnya kita sama-sama, cuannya kita sama-sama. Kali aja kalau ke Albert ratusan jutanya pernah dapat, saya doakan yang hari ini mendengarkan kamu you can get more. Well, Albert, kita ngomong tentang ini udah bisnis semuanya. Pernah gak sih di momen kamu dulu waktu mulai iklan, kamu pernah habis berapa sih yang kamu rasa sampai kamu gak pernah cuan? Kan tadi earning pointnya bisa dapat ratusan juta per hari itu pernah. Tapi pasti pernah loss dong. Pernah dong. Pernah dalam 6 jam itu habis belasan juta. Salah target market. Terlalu agresif gitu, terlalu antusias, terlalu bersemangat gitu. Karena ya itu sih terlalu antusias. Harusnya aku agak slow down, cek dulu datanya. Tapi karena gini, kadang kita udah iklan terus hasilnya bagus kan. Nah, ketika kita scaling mau nambah budget, itu sebenarnya ada cara-caranya yang lebih stabil gitu. Tapi aku waktu itu terlalu ingin cepet. Itu kapan kejadiannya? Baru-baru belajar atau gimana? Termasuk enggak baru belajar sih. Justru udah belajar dan merasa coba deh gitu. Penasaran gitu. Pasti dia merasa udah bisa lah. Ya, sering seperti itu. Jadi seperti itu. Ya, dan ya dalam 6 jam gitu ya belasan juta gitu. Belasan juta rugi, tapi habis itu kamu mikir cara lain lagi lah untuk cuan lah ya pastinya. Oke, jadi artinya pernah juga belasan juta mah masih kecil ya aku ya. Kamu pernah sebulan itu sebenarnya kamu iklan untuk bisnis kamu itu berapaan sih? Lebih kurang budgetnya yang menurut kamu untuk pemula it's still okay? Tergantung ya, tergantung bisnis sih. Terus ya kan? Ya. Karena kalau misalnya ditanya lu 1 bulan iklan berapa, itu sebenarnya otomatis sudah bisa hitung omset sih. Ya nggak sih? Kan tadi lu udah nanya iklan aku 30%, benar nggak? Kali 3 kan udah hitung. Udah langsung intinya kalau kamu punya target omsetnya adalah 100 juta, berarti at least lu spend iklan 30 juta still okay. Ya. Still okay. Kalau memang profitable bisnis produk kamu itu ya memang high juga. Jangan cuan produknya cuma 5% terus iklanmu 30%. Salah juga hitungnya. Tapi ada juga sih yang dan di dropship ya. Yang di dropship itu banyak orang yang dia cuman iklannya itu bisa 50% bahkan 30 sampai 50%. Jadi 100% revenue kan. Product cost-nya itu 30%. Iklannya 50%. Dia cuannya cuma 20% gitu. Bahkan kadang kalau dia udah skill itu cuma 10%. Okay. Nah, itu ada tergantung ya. Ada orang yang itu pun dia mau lakuin gitu. Yeah. Tapi kan again kalau bisnis ini misalnya kan bisnis ini kan transaksi nggak cuma transaksi sekali oleh pembeli kan. Kalau misalnya kita bisa build long term relationship sama customer kita, next time kan kita nggak usah iklan lagi. Kita email list ke mereka, email. Kalau email kan udah hampir gratis dong gitu. Yeah. Nah, dari email aja itu udah bisa dapat revenue tambahan kan. Nah, jadi maksud aku apa? Jadi di awal bahkan ketika iklan kita itu nggak cuan juga nggak apa-apa sebenarnya. As long as we know that next month atau next 2 months kita masih bisa cuan lagi dari orang yang sama. Konsistensinya juga ya. Jadi konsistensi iklan dan konsistensi untuk membangun hubungan dengan si customer juga harus terus dilakukan baru bisa terus cuan. Itu jadi mindset seorang digital marketernya harus sangat kuat. Apalagi kalau produk kita itu yang orang beli terus kan, misalnya skincare, suplemen itu kan orang nggak cuma gunakan sekali. Kalau udah cocok kan tiap bulan beli. Ada tips nggak sih kalau misalnya kita jualan kayak seperti dirimu dropship atau yang memang kita jual produk yang memang kita sendiri nggak ada brandnya, but we sell the other person's product. Maksudnya produk apa yang cocok untuk pemula? Aku mau bilang tergantung sih, tapi nanti. Ya kan, karena biasa gini orang kalau mau belajar kan dia pengen tahu kan apa sih yang cocok untuk pemula, either apakah clothing industry ataukah skincare gitu. Kalau kebetulan aku kan iklan di Facebook ya. Di Facebook, Instagram itu kebetulan skincare bukan nggak bisa iklan tapi mungkin agak susah dalam arti itu aturannya strict banget. Kita nggak boleh overclaim, nggak boleh menjanjikan jerawat akan hilang dalam 7 hari dan sebagainya. Nanti itu diturunkan iklannya. Benar, bahkan kita iklannya kata-katanya itu sudah kita jaga baik-baik pun, tapi karena Facebook melihat kita jualan skincare itu dipantengin terus gitu. Nah, takutnya ketika orang yang baru belajar terus akun iklannya itu di-ban kan dia jadi down gitu kan. Jadi cobalah cari produk yang untuk pemula ya. Cobalah cari produk yang mungkin jangan sentuh dulu suplemen, skincare. Ya kalau fashion aman lah.
floating At least aman. berarti kita bisa bilang produk yang ketika orang lihat dia nggak harus punya ketakutan untuk mengkonsumsinya. Ya. Ketika dia menggunakan risknya masih rendah, jadi dia masih berani beli. Ya cobalah, why not gitu ya. Ya. Oke. Zaman sekarang boleh coba sih mungkin peralatan dapur ya. Benar, Karena elektronik. emak-emak sekarang tuh ya mereka berpikir lumayan nih, tapi setelah dikalkulasi ditambah jutaan juga jual belinya. Memang dibeli mangkoknya sekira itu calon mamaku Mama kayak ya? gitu. Oh gitu. Nggak, kalau ada yang murah dia udah langsung ini promo begini, Iya. ini promo begini. Oke, wow, thank you banget Tuko Albert. Aku udah dapet gambaran kasarnya. Aku sih teman-teman ya, mungkin Iya, kita iya. sama-sama belajar. Udah dapet gambaran kasar untuk teman-teman yang mau menjalankan bisnis. Nah, ada ini pertanyaan yang pernah nanya. Kalau tadi kan website, aku harus pintar buat website dulu dong, Ci. Apakah do you have any tips? Tidak harus pinter buat website, karena sekarang banyak banget tools yang bisa bantu kita buat website, seperti yang aku langsung kepikiran tuh misalnya Wix.com ya kan, pernah dengar. Di kalau yang lokal itu Berdu, Tokotalk, banyak sih. Oke. Nah, yang perlu kita sebagai business owner ngerti adalah mungkin lebih ke psikologi dari audiensnya ketika mengunjungi website. Apa yang perlu kita pasang di bagian atas website misalnya, ya kan? Apa yang membuat mereka bisa tertarik untuk mau lanjut scroll down ke bawah. Nah, itu yang kita perlu ngerti psikologinya. Tapi kalau teknik membangun websitenya itu kita sekarang Bisa banyak tools hire kok. Bisa orang hire juga. orang, atau bisa kita buat sendiri pakai Wix juga bisa sih. Oke, siap. So, no worry, gitu Ya. kan. Jadi, karena banyak sekali ada ketakutan orang kan, aku nggak ngerti mau buat websitenya dan semuanya. Ya, selain hire orang, berarti yang dipentingkan itu adalah psikologi Anda sebagai business owner. Ya, dan juga sebenarnya tidak harus punya website juga bisa jualan sih. Kalau gitu, kita mau review mereka belinya di Di Instagram misalnya kan. DM. Nah, please DM. Nah, kalau memang produk kita menarik, aku sendiri mau kok walaupun dia nggak punya website, tapi aku lihat Instagram pictures-nya udah banyak dan udah ngerti produknya, ya udah langsung DM beli gitu. Juga bisa. Oke, tapi banyak temanku pernah ketipu, walaupun itunya ya Oh, mereka ada ketipu ketika beli, walaupun likes-nya banyak, followers-nya banyak, ya bisa beli sih. terus kemudian ya. Bisa juga sih. That's why yang kalau di social media mungkin yang diperhatikan tipsnya itu yang saya belajar harus nampak ada orang aslinya, story-nya hidup, jadi bukan gambar orang lain terus. Ya, kalau lebih bagus lagi ya kita langsung kasih tahu alamat toko kita di mana kan. Orang kan bisa search di Google, misalnya Google Maps. Oh, ini bener nih ada tokonya. Oke, makanya download Google My Business. Ya. Sebagai fasilitator di Women Wheel, saya akan mendukung Ya. produk Google yang sebenarnya sangat membantu Ya. sekali kalau orang-orang mau pakai. Banget sih. Oke, kita nggak dibayar Google, tapi memang Google membantu kehidupan kita saat Ya. ini. Next kok, kamu nyaman nggak sih gue nanya kayak belajar gini? Nyaman banget. Gue seperti anak murid yang dateng, Pak Guru, aku pengen bisnis ini nih, gimana gitu. Nah sekarang kan tadi tipsnya konsistensi, satu hal. Nah mungkin yang ada nggak tips, itu kan tadi adalah tipsnya selain konsistensi, apa ada lagi tips lain yang mungkin bisa di-sharing ke teman-teman? Tips untuk apa misalnya? Mau jadi seorang digital marketer. Kalau mindsetnya kan udah punya Ya. konsistensi. Konsistensi, analytics, dan juga apa ya? sense apa namanya ya, psikologinya ya tadi ya. Ya Juga ya. kalau mindset bisnis ya udah pasti perlu lah ya. Misalnya mindset bisnis, jangan gampang menyerah dan sebagainya. Mungkin yang bisa aku sharing itu cara aku melihat sesuatu ya, itu probability. Contoh ya misalnya, kalau misalnya kita ngomongin jangan gampang menyerah, lanjut, ya kan masa matriksnya apa gitu kan, bener nggak? Nggak apa-apa, dikit lagi. Terus dia iklan sampai setahun gak ada yang beli. Benar, bisa jadi. Terakhirnya kan berarti logikanya nggak jalan, dia cuma pakai keyakinan diri. Iya. Again Is it keyakinan good? itu Not good, ya, mix antara not suggested lah. ya positive thinking itu perlu. Lebih baik lagi kalau kita punya positive thinking yang bisa yang terarah, mungkin seperti itu ya. Maksudnya apa? Karena aku kan dulu juga suka banget baca buku bisnis, buku motivation. Dan motivation itu penting banget, bukan nggak penting, itu penting banget. Dan menurut aku lebih bagus lagi kalau misalnya kita ngerti, at least bagi aku ya, kita ngerti konsep probability. Maksudnya apa sih? Kalau misalnya contoh deh, kalau aku waktu jual desain kaos gitu, bisa jadi aku udah tes 10 desain, terus nggak ada yang laku gitu. Dan aku bisa jadi nyerah seperti itu. Nah, but kalau misalnya I know success rate aku itu sebenarnya let's say 5% deh.
ya kan? Oke, let's make it easier lah. Let's say success rate-nya itu 10%. Oke. Artinya dari 10 desain yang aku keluarin, cuma ada 1 desain yang bisa kejual. Oke. Nah, once I understand that, berarti artinya ketika aku iklan pertama gagal, message produk kedua gagal, produk ketiga gagal, aku nggak nyerah because I know aku masih di dalam range 10% itu gitu. Iya, iya. Jadi Oke. at least lu harus coba 9 dulu gitu. Iya. Lu jangan cuma testing 3 lu udah nyerah. Probability-nya Benar, ini ya. benar probability. Oke. Nah, lalu probability 10% itu dapat dari mana? Tunggu, teman-teman, kenapa aku senyum? Ngomong sama guru matematika. Makanya hitungannya probability Tapi gitu. tapi make sense sih. Tapi make sense, Make sense. exactly. Lu kok I think lu juga pernah ngobrol sama Frankie dong ya. Ha, Nah, dia juga cara pikirnya probability iya. benar. Jadi I think ini satu mental mental model ya. Iya. Yang Harus dimiliki semua orang. Ya, I think menurutku. kita bisa manage expectation kita sih kalau kita Yeah. understand this gitu. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu apapun itu, digital marketing, bisnis, marriage even kan. Oh. Nanti gue bahas bentar lagi. Enggak kok. Nah, jadi once we understand the probability, kita jadi bisa manage expectation. Kayak tadi deh, 92 gagal gak apa-apa. Aku masih punya. Yeah. Nah, tapi kalau misalnya aku udah testing 20 gagal, loh berarti udah testing 20 juga masih gagal. Tapi aku tanya teman-teman lain, mereka rata-rata 10% bisa nih dapat. Iya. Tapi kenapa aku bahkan 5% juga nggak dapat? Nah, Oke. at least now aku punya satu patokan. Oh, berarti aku ada yang salah nih. Aku jadi paham kegagalan aku. Evaluasi. Tapi kalau misalnya kita nggak ada mental model seperti ini, kita kan bingung kan loh. Kenapa aku udah berusaha, tapi katanya kalau kita berusaha Tuhan yang membantu kan gitu. Tapi jadi salahin Tuhan dong kan gitu. Nah, bener kan? Nah, jadi kalau misalnya kita punya mental model seperti ini, kita jadi punya satu matrix lah ya untuk kita Oke. bisa pegang. Oke, jadi agree. Aku agree banget karena kadang-kadang orang full confidence sampai Ya. mereka logiknya nggak jalan gitu. Makanya kalau ngomong sama guru matematika, ya ini pasti perhitungannya probability. So tips kesimpulannya adalah teman-teman kalau mau jalani bisnis apapun itu menggunakan digital marketing, kamu harus memastikan mindset kamu itu adalah yang pertama konsistensi. Gak mungkin sekali iklan oke ini nggak bisa terus kamu berhenti. Harusnya kamu iklan evaluasi, terus kemudian iklan evaluasi itu akan membantu kamu. Dan yang kedua, jangan ngomong pakai asumsi tapi ngomongnya pakai data. That's why gunakan analitik tersebut sehingga bisa membantu Anda. Dan yang paling penting itu adalah memiliki mental yang tepat. Jangan hanya kepedean 1 dan 2 tapi ternyata Anda nggak punya data yang kuat. Makanya pakailah hitungan probability tersebut. Banyak cek dengan orang lain. Oke, wow. So, next. Tadi dia ada nyinggung, saya penasaran, kamu sebenarnya kita bertanya ke yang lain aku ya. Boleh. Oke, pertanyaan saya gini, kamu sebenarnya udah nyaman gak sih menjadi Albert yang dikenal sebagai digital marketer yang cukup terkenal di Indonesia? Beban gak sih? Kan kadang-kadang orang gini ya, bebannya kalau nanti kamu sendiri yang ngeiklanin ternyata gak jalan. You might think like that way? Awalnya beban banget. Iya kan? Beban banget karena aku awalnya kan memang jualan produk. Kemudian aku di-invite untuk ngajar gitu. Jadi di-invite sama temen, Bert, yuk kita buat workshop. Aku yang ngadain workshopnya, lu tinggal datang ngajar gitu. Walaupun awalnya aku agak consider mau nggak ya? Ya udah deh, udah di-invite, coba deh gitu. Dan dari sana ternyata banyak invitation. Yuk ngajar sampai lu buat course dong gitu. Nah seperti itu sih. Jadi aku ngajar online course gini sebenarnya by accident. Nah kemudian setelah itu orang mulai kenal dong. Nah itu bebannya langsung muncul karena kita jadi mau melangkah jadi takut, terus kita mau ikut workshop juga jadi takut dijudge orang. Oh ternyata Albert juga ikut workshop ini ya. Iya nggak sih? Yes. Oh berarti Albert pintarnya itu dari sini ya, dan sebagainya gitu. Jadi itu memang satu beban mental juga yang ada di awal tahun ketika aku mulai ngajar ya. Tapi mudah-mudahan sekarang aku hidup itu lebih happy kalau kita tidak terlalu consider apa pendapat orang sih sebenarnya. Ya, jadi aku mulai pelan-pelan hilang itu. Ya. Jadi sekarang udah nyaman lah ya, Mudah-mudahan. walaupun pasti ada sih beban mental tersebut Pasti kan. Wah, dia aja nggak ngajarin orang tapi nggak berhasil juga. Karena ekspektasi orang pasti tinggi kan. Nah again, kalau misalnya kita lihat probability ya nggak mungkin orang berhasil terus iklannya dong. Iya dong. Seperti itu Kalau dong. semua orang hidupnya terus berhasil dan bahagia terus udah indah, nggak ada Benar. lagi nangis di Dan dunia juga ini. ini juga kebetulan sebenarnya termasuk mindset digital marketing juga sih. Oke. Iklan itu cuma satu part dari banyak bagian bisnis lainnya. Jadi jangan kira kita udah jago iklan, bisnis kita pasti lancar, enggak. Karena lo harus ngerti bisnis juga dong, lo harus Yes. ngerti operationnya, lo harus ngerti supply chain-nya, Iya. ngerti stock
management Ya, staff inventory managementnya dan sebagainya, benar. Ya, Customer benar. service. Yes. Jadi jangan kira, karena banyak orang anak-anak internet marketer ya, digital marketer begitu iklan udah merasa harus cuan gitu, tapi dia lupa itu bisnis gitu. Yes. Lu cuma kuasai satu bagian aja, masih banyak Yes. bagian yang terus belajar. Agree banget banget, ini sangat setuju. Kayak sebagai guru yang ngajarin, nggak kok guru ya, saya juga guru kan. Jadi ketika saya masuk ke kelas sering sekali, apalagi kalau kita bahas yang operation management, supply chain, terus kemudian inventory management, belum lagi ketika kita bahas tentang operation strategy, operation performance, ya marketing is just part of the business. Ya. Jadi kita harus mengerti juga yang lain dengan tuh terus upgrade diri. Dan mau upgrade diri di digital marketing, hubungi Bapak Albert Leonardo. Enggak, hubungi Siap. marketis lah langsung dengan timnya. Well, berarti ada gak sih target ke depannya lagi? Apa sih kok? Mungkin boleh kasih sedikit bocoran. Sekarang kamu udah merasa sukses gak sih? Definisi sukses apa itu ya? Tergantung dirimu. Apa definisi suksesnya Albert? Ya itu tiap tahun berubah ya. Kalau Tiap tahun berubah ini Iya, kok. iya, iya. Oke, tahun Iya. ini apa coba kok? semakin kemari ya semakin bisa appreciate ya klise lah ya, tapi ya kesehatan ya kan. Kalau aku bisa simpulkan definisi sukses aku per sekarang ini itu adalah bisa enjoy the presence gitu, apapun itu. Even talk like this now, sekarang aku bisa enjoy every moment tanpa pikiran to distract nanti malam mau makan apa ya gitu. Kalau bisa being presence every moment, itu menurut aku udah sukses ya. Yes. Ya. Termasuk ketika kita lagi hadapin banyak masalah di hidup itu juga, kalau karena ya hidup itu pasti ada masalah dong, ya kan. Dan ketika kita hadapi, kita terima dan kita beneran jalanin dengan presence, itu menurut aku itu satu kenikmatan juga sih sebenarnya. Satu kenikmatan, dan juga melalui proses itu bisa belajar. Oke. Ya. Jadi Itu sih. udah berarti dari jawaban ini we knows that Pak Albert udah merasa sukses. Sukses dengan kategori yang tadi kita bilang Yeah, kan sukses kan nggak harus in terms of material. Yeah. Jadi ada orang yang sukses ya I live happily gitu kan, hidup dengan bahagia. Ya. Ada target kedepannya kok Target untuk marketis, untuk kehidupan juga boleh. ya. Karena kayaknya keren nggak pernah dibahas kehidupan deh, selalu bahasnya marketing aja ya. Ya sih, itu juga yang lebih gampang dibahas kan, karena kan ada data. Ada data kan gitu. Oke. Kalau yang lain kan subjektif gitu ya. Iya. Ya kalau marketis maybe aku sih punya, karena banyak komunitas yang members di komunitas yang mereka setelah belajar iklan pengen punya produk gitu. Jadi aku pengen sih kalau bisa kumpulin supplier yang punya produk, terus hubungkan sama komunitas marketis gitu. Jadi lu udah belajar iklan, lu mau langsung iklanin barang, udah ada nih barangnya gitu. Ya, brandnya sih mau lakuin ini sih, mau prepare ekosistem ini. Oke. Aku keluarkan barangnya boleh kok nanti ya. Boleh? Barang apa? Enggak lah, nanti aku yang jual produknya, nanti oke, ada siap. orang Oh, yang ya, mau- boleh. Aku di produknya mungkin Oh, dari ya, boleh. marketingnya ya. Boleh. Jujur aja, aku kalau ketemu angka kok, aduh, otakku meleleh. Tapi kalau angka itu yang buat aku bahagia cuma satu, hanya muncul di rekening bank. Siap. Jadi kalau munculnya di tempat lain gue pusing. Well, untuk teman-teman semuanya, kita akan langsung main kuis karena tadi saya mau kuis dulu karena biar kita masuk ke hit the point. Oke. Keluarkan 3 angpau dalam rangka Chinese New Year. Jadi angpau ini adalah namanya game andai saja. Jadi kita berandai-andai. Ini ada 3 pertanyaan yang nantinya 3-3 akan dijawab oleh Ko Albert. Jawabannya impromptu dan Anda boleh milih mana yang jadi pertanyaan pertama. Oke. Saya buka untuk Anda ya Ko. Andai saja. Andai saja. Iya, ini kan semua berandai. Menarik. Oke. Andai saja Albert punya kesempatan bertemu dengan Albert di usia 25 tahun. Sekarang kan 30-an ya. Berarti bertemu dengan Albert di usia 20-an tahun lah, paling maksimalnya 25 tahun. Apa yang ingin kamu katakan kepadanya? Aku akan bilang tidurlah 7-8 jam sehari. Kenapa kok? Karena waktu aku umur 20-an ya, itu aku mikir untuk jadi sukses itu harus kurangi jam tidur. Ya kan, motivation. Ya, motivation. More than Logiknya. 4 hours per day gitu. Oh, oke. Tapi aku 2 tahun lalu udah baca buku ya tentang sleep. Aku lupa nama, Matthew Walker nggak salah. Itu bukan lumayan bagus, sangat bagus. Oke, I will try to find after this. Jadi dia tuh profesor yang research tentang sleep. Sleep itu penting banget
dan dia suggest itu kita tidur 7-8 jam sehari. Nah jadi aku dulu ya kan sering di-invite orang terus kasih tip gitu, aku bilang jangan spend your time sleeping gitu. Waduh. Oh iya. Aku pernah ngomong itu sih. So aku sekarang ini ada kesempatan aku untuk perbaiki apa yang aku ngomongin di umur usia 20-an. 25 tahun. Jadi aku akan bilang ke teman-teman gitu, sleep itu penting karena itu ada researchnya sih. Ketika kita kurang tidur dalam sehari aja, probabilitas kita kena cancer itu naik berapa kali gitu, 10-20 kali. Nah itu research. Nanti baca buku itu deh, judulnya Sleep. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih 20 tahun yang mengira untuk sukses itu harus Kurangi tidur. korbankan tidur, jangan gitu. Karena sama aja lu kalau kurangin tidur cuma 4 jam misalkan, terus tidur lu nggak cukup, besoknya lu juga nggak bakal maksimal. Dan lu juga nggak akan happy, itu yang paling penting sih, lu nggak merasa happy. Benar. Nah aku udah pernah jalanin itu, jadi I know the feeling. Jadi aku sekarang much happier karena aku udah prioritaskan tidur. Dan it feels good gitu, kita ketemu orang juga lebih enak, Ya, lebih fresh. sparknya juga orang bisa kerasa lah lebih enak gitu kan. Yes. Hopefully. Ya itu sih. Oke. So, halo Albert 25 tahun, di usia 25 tahun dia pengen bilang bahwasannya kalau bisa lu kemarin jangan kurangi tidur, I think kamu mungkin bisa memberikan maksimal lagi potensi di dalam dirimu lebih karena semangatnya juga bertambah. Saya setuju banget sih. Andai saja punya kesempatan untuk kembali menjadi seorang guru private. Hal apa sih yang pengen kamu lakukan? Aku akan, kalau dulu kan ngajarnya private ya, murid datang gitu. Kalau aku akan balik ke masa ngajar, aku akan mulai rajin ngajar di YouTube. Karena dulu ngajarnya sangat manual ya. Dulu sangat manual. Oke. Dan kalau misalnya aku bisa gunakan YouTube, ya YouTube bisa bantu bangun personal branding. Terus aku akan buat online course ngajar mathematics, dan aku bisa iklanin gitu. Jadi ya dong. Ya benar-benar. Ya Jadi kan? sekarang masih ngajar nggak sih? Enggak lagi sih, enggak lagi. Tapi bisnisnya tetap jalan. Bisnisnya tetap jalan tapi baru ditutup gara-gara kemarin pandemi kan. Pandemi kita coba survive setahun, itu kan negatif waktu itu gara-gara pandemi. Terus tahun kedua nggak bisa survive begitu, terus kami tutup deh. Gitu. Oke. Ya, so basically sekarang udah tutup. Fokusnya di marketis ya. Fokusnya di marketing sama jualan online lah. Tapi kalau misalnya bisa balik, aku ada keinginan sih kalau misalnya nanti bisnisnya udah mulai jalan, kalau punya waktu pingin balik lagi ngajar math tapi dengan online gitu. Why you love math so much? Gak tahu sih, but I think Itu biasa kan pelajaran yang paling dibenci anak-anak ya. Tapi biasanya dibenci waktu jadi anak-anak, nanti udah dewasa mereka suka. Karena because of math bring you so much money. Somehow aku merasa ya, kalau orang bisa berpikir logis sama kritis, itu dia more ready dalam menghadapi hidup gitu. Nggak harus. Misal gini deh, at least dia bisa sisi logisnya lebih muncul. At least ketika ada problem dia nggak reaktif gitu. Aku yakin sih somehow ada connection deh. But anyway, math kan juga ilmu basic yang perlu dikuasai kan. Yeah. I mean banyak orang bilang lu jago math pun belum tentu lu sukses ya di usia kerja, bisnis lu belum tentu. Banyak orang yang kaya tapi math dia pas-pasan atau merah. I know, but kalau kita ngomongin tentang perkembangan peradaban misalnya, peradaban bisa berkembang karena teknologi, sains dan sebagainya. Itu semuanya butuh math. Iya. Bener nggak? Jadi kita jangan mengukur kesuksesan itu hanya dari seberapa kaya seseorang, tapi seberapa maju peradaban kita. Dan untuk bisa maju ya harus ada math, sudah pasti, sains sudah pasti perlu gitu. That's why aku kenapa sering banget emphasize anak-anak itu ya, kecuali memang dia lemah ya, apa boleh buat. Ya, dan juga nggak harus bisa math untuk bisa happy sih. Nah, tapi kalau misalnya kebetulan tuh bisa math ya, cobalah dipelajari. Dan juga aku interested karena sebenarnya math itu bisa kita ajarkan dengan cara yang menyenangkan. Sesimpel misalnya kalau kita pelajari, pernah nggak lihat buku math Singapura? Itu Ba model method. Nah, belum pernah aku. Pokoknya itu. Nah, aku sih pinginnya kalau punya waktu itu aku mau ngajarin itu. Tapi nanti aku taruh di YouTube. Jadi nanti orang tua atau guru atau anak-anak bahkan mereka bisa nonton. Oh ternyata untuk Mari berkolaborasi dengan SML1. Siap. Ya kan. Nah jadi kalau kita punya ide itu sekarang enak apapun itu. Misalnya teman-teman juga punya ide kan yang kira-kira bisa help a lot of
people gitu, ya udah lu buatin videonya, lu taruh di YouTube, bila perlu lu iklanin misalnya kan. Nah jadi ilmu lu itu nggak cuma terbatas di tempat lu, tapi bisa disebarkan ke bisa seluruh Indonesia. Yes. Itu sih. Dari Ya. kecil memang suka math atau Ya. coincidentally kayak kebetulan Mungkin ya. kebetulannya. Ya. Oke, itu pada saat mulai SMP, SD atau memang waktu SD, jadi guru private baru benar-benar SMP fall in 1, love? SMP 1 mulai suka. Oke, pasti dulu guru di SMP matematika dia seru. Jadi jatuh cintanya di Bisa jadi. SMP. Iya, biasanya Bisa anak-anak kan gitu kan waktu zaman dulu anak-anak apa yang membuat kamu suka mata pelajaran itu? Ya, most of them when mention is the teacher. Ya. Karena saya pernah dengar pidato karena kita kan ngajar pidato kan. When students say like I don't like math. Ada satu speaking yang aku gak akan lupa, dia bilang dia gak suka math. Tapi karena waktu dia pindah kelas, naik kelas, dia ketemu dengan guru matematika yang membuat dia ternyata math is so nice. Ya. Dan change their mind. Ya, penting sih guru. Oke. Guru itu penting, maka dengan itu bahagialah menjadi guru. Walaupun guru kita gak kaya secara materi, tapi saya selalu bertemu guru itu selalu kaya secara batin. Kayak SML1 juga luar biasa sih. Aduh. Ponakan aku kan juga ada belajar kan. So I think she Iya. learns a lot. Bukan promosi ya, tapi I really think that program SML1 itu penting banget. Bahkan ini lucunya, ponakan aku waktu dia diledekin sama neneknya kan. Lu bisa nggak lakuin ini? Bisa dong. Kalau nggak ngapain aku belajar SML1? Dia ngomong gitu loh. Waduh. Ya, berarti itu build her confidence gitu. Iya, build their confidence. Yeah. Kita selalu ingati walaupun kamu confidence ya still giving the benefit to people. Yeah. Back then lagi, jadi confidence-nya itu berguna untuk kehidupan sehari-hari juga. Ya, bagus. Angpau terakhir. Siap. Buka. Ya. Langsung. Aku juga udah lupa angpaunya apa. Oh, Pak Albert. Andai saja sepulang ini ada orang yang mau langsung invest di marketis, ada investor nih. What will you do? Will you give to the investor? Kali aja ada yang mau pitching business after this. Sekarang sih belum kepikiran sih, Ya, kan Ya, mungkin belum ada idenya ya. But kalau diandaikan pun belum kepikiran mau buat apa gitu kan. Biasanya kan kalau kita invest kan karena kita udah punya plan-nya, tapi plan ini butuh banyak modal gitu. Tapi dirimu memang plan kalau ada investor you open. Sekarang belum ada rencana itu sih. Oke. Belum ada sih. Belum ada. Jadi Ya. I'm so sorry untuk Anda yang lagi melirik marketis, ditunggu dulu. Belum ada sih. Oke, masih belum ada. Jadi andai saja. Kalau berandai-andai ada orang yang mau invest, will you take it or leave it? Harus ngomongin plan ya. I mean invest kan cuma Ya. ide, tapi idenya apa gitu kan. Maksudnya invest buat apa? Orang itu mau invest menjadi investor di marketis. Karena gini, karena mungkin bukan berarti menutup kemungkinan bisa Iya. jadi, tapi kalau plannya jelas, jelas. yuk kita ada plan ini dan Oke. butuh modal, yuk aku invest deh biar lebih cepat gitu, itu oke. Oke. Mungkin karena aku dari dulu itu terbiasa bootstrap, jadi contoh dari bimbel kan kita butuh sewa ruang dong dan sebagainya, tapi aku bahkan waktu itu nggak sewa ruang, aku gunakan garasi di rumah, jadi ya kayak Steve Jobs gitu kan. Cia. Jadi aku gunakan ini beneran gunakan garasi di rumah. Aku spend tabungan aku, I think lupa belasan juta gitu deh, buat renov, pasang AC, tutup biar nggak bocor dan sebagainya. Dari sana terus mulai dapat, baru mulai lagi renov bagian rumah dalamnya gitu. Nah sama aku waktu di online bisnis juga, aku cari model bisnis yang tidak perlu banyak suntik modal. Ya. That's why I went to dropship, model bisnis kaos dan sebagainya. Oke. Well, jadi sebenarnya dari Ko Albert welcome ada investor kalau memang plannya sudah jelas. Karena Ko Albert nggak mau nanti investor datang tapi tidak memberikan benefit kepada si investor juga. Benar Gitu. sekali. Itu poin paling penting. Responsibility man-nya luar biasa. Bersyukurlah yang jadi istrinya. Oke, penutupan yang bagus. Kita akan tutup. Udah selesai 3 angpau saya. Ternyata memang guru matematika kalau ditanya dia akan berpikir probability-nya sangat panjang sekali. Oke, Ko Albert, untuk menutup perbincangan kita hari ini, ada nggak sih satu closing statement yang mau diceritakan kepada teman-teman yang mendengarkan? Karena ini digital marketing ya, buat teman-teman yang kalau mau mulai belajar digital marketing ataupun mulai promosiin bisnis, I think sekarang saat yang sangat bagus ya, karena iklan sekarang juga udah gampang. Bahkan kalau Anda punya IG, selama ini Anda belum coba beriklan, cobalah gitu. Dan itu gampang banget, Anda tinggal klik posting, terus klik promote post, udah tinggal pilih lokasi, misalnya Medan atau Jakarta, pilih women atau men, umur,
tes deh gitu. Karena you never know, ketika lu coba, jangan-jangan yang selama ini lu kira penjualan lu cuma bisa di satu kota, mendadak lu coba iklan ke kota lain, ternyata ada pembelinya dan suddenly your business itu go national gitu. Itu memungkinkan banget. Oke. Jadi artinya saran dari Ko Albert adalah tidak pernah mencoba, never try, never know. Yeah. So just try it, karena di dalam dunia digital marketing ini kamu bisa buat budget sesuai dengan kantong. Yeah. Kan gitu ya, Bu ya. Oke, thank you banget Ko Sama-sama. Albert yang udah berkenan untuk berbagi. Oke, well, untuk teman-teman semuanya, thank you banget sudah mendengarkan sampai di akhir. Berharap perbincangan saya dengan Ko Albert Leonardo bisa memberikan satu insight bagi Anda yang baru memulai berbisnis, Anda ragu untuk beriklan dan kamu punya satu mindset yang tepat. Ingat yang disampaikan oleh Ko Albert untuk senantiasa melakukan yang namanya konsistensi, no asumsi tapi talk dengan data, dan yang jelasnya itu adalah memiliki mental yang tepat. Jadi Anda jangan salah mental untuk menjadi seorang digital marketing. Dan the last part is never try, never know. Thank you so much untuk udah mendengarkan. Anda boleh dengarkan di Google Podcast atau di Spotify. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silakan komen, like, subscribe, dan pastinya share kepada orang yang membutuhkan. Thank you very much. See you on the next podcast. Bye. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life changing.